Ya, jadi buat teman-teman semua di rumah, memang sebisa mungkin kita melakukan olahraga ya. Terutama mungkin di masa sekarang, kalau kita bosan, kita berolahraga. Ataupun nanti juga untuk kelangsungan kita di masa depan ya. Dengan sekarang semakin berkembangnya teknologi, salah satunya dengan pemeriksaan DNA, kita bisa lebih mengenal potensi atau karakteristik yang ada di tubuh kita. Jadi jangan segan-segan teman-teman bila ingin melakukan pemeriksaan DNA karena juga tesnya sangat simpel dan tidak invasif. Terima kasih. Preview. Namaste Yogis. Nah, kali ini kita akan memasuki sesi kedua, di mana sesi kedua ini saya ditemani oleh narasumber yang kedua. Sudah hadir bersama kita di sini Dr. Caleb Leonardo Halim. Saya panggilnya Dr. Caleb ya. Iya. Mungkin dokter mau perkenalkan diri dulu siapa riwayat sebelumnya atau pengalaman sebelumnya nih, karena saya dengar dokter ini juga seorang personal trainer ya. Oke, jadi saat ini saya sedang menempuh lebih lanjut ya, studi di bagian spesialisasi sports medicine. Nah, karena di sports medicine itu juga membutuhkan seorang dokter yang juga bisa melatih pasien-pasiennya untuk bergerak, untuk berolahraga, maka ya secara tidak langsung saya melatih pasien seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oh, begitu. Ya. Luar biasa. Oke, Dok. Melanjutkan pembicaraan kita kali ini, seperti tadi dengan Dr. Monica, kita membicarakan bagaimana kita mengetahui olahraga yang paling efektif buat kita berdasarkan karakteristik genetik atau DNA tubuh kita. Nah, melanjutkan itu, tadi kita udah dapat teorinya nih dari Dr. Monica bahwa salah satu yang harus kita ketahui adalah kita mengetahui tipe ataupun bagaimana karakteristik DNA kita. Secara teorinya disampaikan seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan lebih secara prakteknya bagaimana kita memilih olahraga tersebut yang paling cocok buat kita setelah kita tahu nih teorinya seperti itu. Baik. Jadi saya suka sekali dengan pernyataan satu kalimat tadi yang di awal ya. Kenali diri Anda. Ini juga yang akan saya pakai di sesi ini. Kenali diri Anda. Ini menjadi kunci penting, Kak Rido. Jadi, kenali diri Anda ini terkait nggak hanya DNA, tapi diri kita secara keseluruhan. Tadi sudah dibahas banget ya. Dari usia ya, kemudian keadaan medis mungkin ya, dengan mungkin Kak Rido ada gangguan yang lain, saya ada yang lain mungkin punya masing-masing ya. Betul. Nah, masing-masing ini kan juga berarti lebih spesifik ke arah tertentu ya. Oke. Nah, tapi itu udah dibahas tuh. Saya nggak mengupas hal itu ya. Saya menambahkan dari yang pertama. Tapi tetap masih sama nih, kenali diri Anda. Kenali diri Anda, betul. Ada 4 poin. Ya. Yang pertama adalah preferensi. Ya, setiap orang, Kak Rido, preferensinya berbeda. Mungkin yoga ya. Betul. Nah, saya sendiri preferensinya nge-gym. Seperti itu. Berbeda. Preferensi ini penting sekali. Jadi, setiap kita harus mengenali diri masing-masing. Preferensi ini jangan dianggap remeh. Jadi jangan hanya cuman dengerin kata orang, olahraga ini bagus, olahraga itu bagus. Olahraga yang lagi ngetren. Olahraga yang lagi ngetren. Sekarang ini apa? Sepedaan ya. Golf katanya juga ngetren. Golf ya. Dari dulu deh ya. Iya, dari dulu. Nah, preferensi ini penting. Jadi harus ketahui diri Anda sukanya yang seperti apa ya. Yang kedua, selain preferensi ada yang namanya konsistensi. Oke, harus konsisten. Kalau harus udah milih konsisten, satu, betul. konsisten menjalanin itu. Jangan iya di depan, belakang-belakangnya suka bolos. Betul, jangan karena cuma ngetren ya, ikut-ikutan, terus habis itu, udah bosen. Oke. Nah, ini nggak memberikan manfaat apa-apa nih. Padahal udah investasi sekian ratus juta untuk olahraga tersebut ya. Betul. Ya, jadi harus konsisten. Tapi nggak hanya konsisten, ada yang ketiga nih, Kak Rido, yaitu regularly. Secara teratur. Nah, ini berbeda sama konsisten nih. Konsisten mungkin ya konsistensi seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kalau sempat konsisten juga kan sebenarnya ya. Tapi kalau kita ngomong regular atau teratur, ini terkait dengan masalah rekomendasi. Jadi nggak bisa cuman seminggu sekali atau 2 minggu sekali, ini nggak memberikan manfaat yang optimal. Nah, kalau kita ngomong secara rekomendasi atau teratur, maka ada spesifik tuh, Kak Rido. Nah, setiap orang harus melakukannya secara spesifik, misalnya ya,
lakukan olahraga kardio yang bersifatnya kardio ya. Oke. Nah, ini yang bagus secara teratur dilakukan 3 sampai 5 kali per minggu. Oh, butuh Kalau cuma jadwal sekali start. seminggu kurang tuh. Bagus sih dibanding enggak, tapi kurang. Iya. Daripada enggak katanya kan Daripada enggak, iya. Iya, benar. Tapi jangan daripada enggak dong. Kalau kita bisa manfaatkan optimal kan lebih bagus ya. Yes. Atau misalnya latihan kekuatan ya, strength training itu paling bagus minimal 2 kali seminggu. Nah, tapi dia mungkin males-malesan, cuma sekali seminggu, kurang efektif sebenarnya. Gitu. Itu yang ketiga ya, regularly. Nah, ada yang keempat. Ada yang yang keempat, Apa? precisely. Precisely, oke. Precisely. Jadi harus tepat. Pertama udah bagus nih, dia udah memilih saya suka sepeda. Yang tadi ya, misalnya ya. Saya konsisten sama teman-teman saya ya, misalnya seminggu 2 kali, ya kan. 2 kali. Terus udah reguler, udah terus-terusan 2 kali, udah lakukan selama 3-4 bulan nih selama pandemi ini misalnya ya. Yang keempat, tapi caranya salah. Oh. Akhirnya bisa cedera juga, ya nggak sih? Betul ya kan? Benar. Benar. Jadi kalau misalnya sepeda harus ada bike fitting ya, terus harus dipilih dia mau sepedanya tipe apa. Dia biasanya di jalanan atau di off-road yang seperti itu, beda-beda seperti itu. Jadi harus precisely. Nah, keempat ini penting sekali ketika kita mau memilih olahraga tertentu. Jadi harus diketahui ya. Pertama adalah Dia suka atau tidak? kesukaan, ya gampangnya gitu aja lah, kesukaan ya. Kedua, itu harus konsisten. Konsisten. Nah, yang ketiga harus Jadwal, teratur. reguler. Nah, betul. Yang keempat harus secara tepat. Oke, harus secara tepat. Gitu. Kalau saya tanya lebih dalam nih dok, Ya. apa mungkin rasa suka itu muncul karena karakteristik DNA-nya tadi gitu? Misalnya karakteristik DNA-nya seperti dijelaskan sebelumnya sama Dokter Monica, dia karakteristiknya cocok untuk strength. Tapi ada kemungkinan nggak dia ternyata sukanya adalah olahraga-olahraga yang low impact? Itu ada kemungkinan nggak atau enggak, atau secara secara paralel kalau dia memang karakteristiknya strength, pasti dia akan sukanya ya olahraga-olahraga yang membangun kekuatan atau strength tadi. Oke. Yang pertama itu kalau ditanya ada kemungkinan nggak, ada ya. Selalu ada kemungkinan. Jadi ini biasanya orang-orang yang tes DNA-nya mungkin nggak di ekstrim tertentu ya, nggak ekstrim yang strength, nggak ekstrim yang endurance. Jadi di tengah-tengah kurang lebih. Jadi dia seiring dengan perjalanan mungkin ngikut tren ya, ikut teman-temannya, jadinya melakukan segala sepedaan atau lari marathoners yang jarak jauh atau nge-gym yang cuman mau angkat yang berat, bisa aja. Tapi kalau pertanyaan kedua terkait dengan kalau orangnya udah memiliki genetik tertentu ya, dia genetik, let's say genetik di strength ya, kecenderungannya saya lihat dia secara sehari-hari cenderung lebih suka yang ke situ tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari, betul. Orang-orang yang mungkin memiliki genetik yang bagus ya, kalau kita periksa DNA yang di arah endurance, ternyata sehari-hari kita udah lihat, dia ternyata memang udah suka yang arah endurance gitu. Ternyata seperti itu karena lagi-lagi itu listen to your body, kenali diri. Mungkin mereka mengetahui ya, oh dirinya lebih enak gitu, lebih nyaman melakukan satu olahraga tertentu. Seperti itu. Ibarat katanya ketika genetiknya adalah strength, maka seluruh tubuhnya akan mendorong dia untuk ke sana ya tanpa dia sadari tadi. Betul, lebih mengikuti ke arah sana. Iya, gitu. Ya betul, saya paham sekali. Nah sekarang kalau tadi kan kita bicaranya strength dan endurance, kalau flexibility itu taruhnya di mana tuh dok? Ya, flexibility. Jadi ini kan untuk bagian otot ya. Bagian otot kita tahu ada otot tipe yang 1, tipe 2 seperti yang tadi Dr. Monica sudah sampaikan ya. Kalau flexibility ini adalah pemeriksaan yang berbeda sebenarnya. Pemeriksaan untuk komposisi daripada otot itu sendiri. Jadi komposisinya dalam artian serabut kolagennya. Memang ada orang-orang yang secara genetik ya memiliki fleksibilitas yang lebih bagus dibanding yang lain. Ya kalau let's say orang yang satu kurang begitu bagus secara genetik fleksibilitasnya, dia sudah stretching terus menerus, ikut yoga terus ya. Mungkin Karido bisa tahu nih ya kalau di kelasnya ya. Kayaknya ada yang lebih susah ya. Iya. Ada yang satu kayaknya gampang banget ya. Iya, betul. Iya. Karena memang tiap orang badannya beda-beda. Betul. Dan satu lagi yang sebelumnya saya dapat dari Dokter Monica juga, bahwa ternyata nutrisi itu mempengaruhi sekali ya. Apa yang kita makan juga, apa yang kita konsumsi mempengaruhi juga selain tadi kekuatan otot juga mempengaruhi fleksibilitas tadi.
Ya, terkait dengan nutrisi, saya mau memberikan tambahan untuk mengurangi risiko cedera itu. Betul. Nah, Kak Rido, jadi risiko cedera ini hanya bisa kita hilangi, tidak bisa kita tiadakan sebenarnya, hanya bisa kita kurangi. Kurangi, Ya. kita mitigasi, kita Iya. cegah. Kalau kita melakukan suatu olahraga tertentu atau suatu aktivitas tertentu, pasti selalu ada risiko. Nggak bisa kita nolkan, tapi bisa kita tekan seminimal mungkin ya. Nah, salah satunya dengan cukupnya recovery, dengan cara misalnya istirahatnya cukup, makanannya cukup. Tapi tentunya yang paling penting juga ialah ketika melakukan olahraga tersebut, tekniknya harus tepat. Ya, Iya. nggak boleh sembarangan aja, asal-asalan ya. Makanya perlu ada trainer, betul. Betul. Ada yang mendampingi, perlu adanya instruktur. Oke, tapi setelah dia tahu tekniknya ya diulang di rumah lagi sendiri, asalkan dengan teknik yang benar, pasti itu juga menunjang dia untuk bisa lebih maksimal dalam mencapai manfaat dari olahraganya tersebut ya dok ya. Oke, ya. Wah, menarik sekali ya. Banyak sekali info dari Dokter Monica tadi dan dikombinasi dengan info tambahan dari Dokter Caleb, kita jadi tahu tentang peranan diri kita sendiri untuk mengetahui diri kita tadi. Seperti yang di statement Dokter Caleb di awal, listen to your body, dengerin badannya sendiri. Lagi-lagi kata-kata itu yang diulang ya. Saya juga ingatkan lagi sebenarnya dalam yoga juga kita juga ada filosofi untuk jujur. Salah satu jujur itu bukan jujur terhadap orang lain, tapi jujur terhadap diri sendiri. Apakah kita jujur bahwa kita sebenarnya nggak ready hari ini untuk melakukan latihan yang lebih tinggi intensitasnya? Ya jujur aja, kita harusnya melakukan yang low intensity. Itu juga salah satu yang harus kita dengar dari diri kita. Oke. Setelah kita mendengar beberapa ilmu yang luar biasa hari ini, serta wawasan yang mungkin akan sangat menjadi hal baru bagi kita yang diberikan oleh Dr. Caleb, langkah baiknya kita bisa mengetahui soal pentingnya tes DNA tersebut. Ya, ternyata tes DNA tersebut sekarang mulai menjadi prioritas kita untuk kita bisa memilih olahraga mana yang tepat. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tes DNA ini, bagaimana prosedurnya dan apa-apa saja yang terkait tes DNA ini, saya akan undang nanti narasumber saya yang ketiga. Narasumber yang ketiga ini nggak kalah cantiknya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini, tetap luangkan waktunya. Semoga teman-teman masih ada waktu untuk bisa menyaksikan tayangan kita selanjutnya. Cukup sampai di sini. Mungkin terakhir dari Dr. Caleb, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup. Cukup ya. Terima kasih sekali Dr. Caleb atas waktunya hari ini, atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk diri kita, untuk saya, untuk teman-teman yang ada di rumah, bermanfaat untuk alam semesta. Terima kasih Dr. Caleb.